atau sebelumnya masih berencana mau menjadi investor di pasar itu pasti sering dengar tuh tentang pasar modal. Biasanya ada yang namanya bursa efek, kemudian ada KPEI, ada KSEI. Nah, itu apa aja hari ini tuh yang bakal kita bahas mengenai KSEI, KSEI. Nah, hari ini saya ditemenin sama Mbak Ruth Yendra selaku Kepala Unit Pemasaran dari KSEI. Kalau gitu kita lanjut ya Mbak ya, kita ulang dari awal. Mohon maaf banget nih Mbak. Iya, oke. Ya, Silakan Mbak Ruth mohon penjelasannya. dimaklumi ya, sobat iPod semuanya. Mohon maklum ya teman-teman ya. Eh, oke, jadi ini mesti kita cepet-cepet nih. Jangan sampai kendala lagi nih ya. Ayo, Oke, ayo. mudah-mudahan gak ada Jadi, lagi ya Mbak ya. iya, oke. Jadi sobat iPod dan Mbak Siwi, sebenarnya memang kalau kita ngomongin pasar modal gitu ya, mungkin yang teman-teman tuh banyak kenalnya sama bursa efek gitu ya. Mungkin belum gitu kenal dengan yang namanya Kustodian Sentral Efek Indonesia. Padahal Kustodian Sentral Efek Indonesia ini juga memiliki peran yang sangat penting nih terhadap transaksi yang dilakukan teman-teman di pasar modal gitu. Nah, kalau tadi ngomongin pasar modal itu ada 3 lembaga sebenarnya yang uh, apa ya melakukan atau menyelenggarakan pasar modal di Indonesia. Adalah Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tapi teman-teman atau nggak bisa langsung masuk ke sistemnya bursa efek gitu ya, harus lewat dari sistemnya wakil perantaranya atau perusahaan efek di mana misalnya nih Indo Premier gitu ya teman-teman, buka rekening nih di Indo Premier kalau mau beli saham atau jual saham gitu ya. Nah nanti Indo Premier yang akan masuk ke sistemnya bursa efek gitu untuk bertransaksi gitu, untuk apa ya mewakili teman-teman dalam melakukan transaksi di bursa efek. Nah, transaksi yang udah match nih, karena kan memang kalau kita ngomongin transaksi di pasar di bursa efek itu kan kita nggak tahu ya penjualnya siapa, pembelinya siapa gitu kan. Nah, eh, ada pihak yang berkewajiban atau menjalankan peran untuk melakukan perhitungan hak dan kewajiban. Maksudnya tuh kayak tadi yang transaksi yang udah terjadi nih udah sepakat itu yang jual harus siapin sahamnya berapa sih, yang beli harus siapin duitnya berapa karena uh, bisa aja kan misalnya Mbak Siwi beli saham sehari itu di sesi satu abis beli langsung jual. Apa namanya? Apalagi ada 2 sesi perdagangan juga gitu. Bisa aja satu investor itu secepat itu gitu ya dalam melakukan transaksi. Nah, di akhir hari ada si KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia ini yang hitung eh, endingnya nanti itu berapa sih yang harus disiapin gitu ya, uangnya atau sahamnya harus disiapin. Dan KPI ini juga menjamin transaksi yang ada di bursa efek akan diselesaikan oleh KSEI gitu ya. Jadi apa namanya habis dihitungin nanti KPI juga KSEI sali KPI ini menjamin settlement date-nya atau proses penyelesaian transaksinya itu kan di T+2 ya. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Karena kalau di aplikasi online trading gitu ya misalnya, habis beli udah masuk nih di aplikasinya iPod, kok di KSI-nya belum ya, belum selesai ya. Iya, karena tadi ada itu yang dia menjamin transaksi. Menjamin transaksi bahwa nanti di T+2 ya yang beli akan dapat sahamnya, yang jual akan dapat duitnya. Gitu. Nah,
selain itu KSEI selain melakukan pemindah bukuan, KSEI ini juga menyimpan semua saham yang ditransaksikan di bursa gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bertanya, ini bentuknya saham tuh kayak apa ya? Habis beli kok gak dapet apa gitu ya. Kayak misalnya kalau mau Fisiknya gitu belanja, ya. iya mau beli baju misalnya, kita dapat bajunya gitu ya. Kita Benar. berinvestasi di emas gitu kan, ada wujud emasnya gitu kan, beli perhiasan atau emas batang, logam mulia itu gitu kan, ada bentuknya gitu. Mau berinvestasi di tanah, di rumah, ada wujudnya gitu. Terus berinvestasi di Benar. saham, wujudnya apa ini gitu kan. Wujudnya apa? Jadi jangan Benar, Mbak. khawatir teman-teman, kalau ada pertanyaan itu, sahamnya itu tersimpan di KSEI. Sejak tahun 2000 saham itu udah scriptless ya Sobat Ipot. Jadi udah nggak ada lagi bentukannya gitu. Karena kan Mm-mm. kalau bentukannya kertas juga beresiko nggak sih gitu ya. Mungkin apalagi investasi itu kan Benar, disimpan di benar. jangka panjang gitu ya, simpan di jangka panjang. Misalnya 10 tahun Mm-mm. ke depan itu kertasnya udah masih berbentuk kertas atau enggak nih gitu. Misalnya kalau misalnya masih dalam bentuk script, makanya pasar modal Indonesia itu udah menggunakan teknologi gitu ya, udah dikonversi jadi scriptless supaya lebih aman gitu ya, apa untuk disimpan di jangka panjang itu juga lebih aman, dan proses penyelesaian transaksinya juga lebih cepat. Kalau misalnya, karena kan juga investor itu nggak cuma di Indonesia aja ya, maksudnya nggak di Jakarta aja juga gitu, tersebar di Benar. mana-mana gitu kan. Kalau misalnya beli saham, maksudnya dari Medan, masa iya bakalan mesti ke Jakarta gitu kan. Benar, benar, Mbak. Demi selembar kertas gitu ya, Ya Mbak demi ya. selembar kertas gitu. Jadi memang lebih efisien lagi gitu ya teman-teman. Benar. Gitu. Nah, jadi sampai di situ udah paham ya teman-teman ya, kira-kira KSEI ini apa, lembaga yang bagaimana gitu ya. Jadi mungkin Mm-mm. kalau KSEI sendiri Mbak, kira-kira selain apa ya, selain sebagai sentral untuk apa namanya, pendataan ya tadi ya, Ya. transaksi nasabah, kemudian layanan jasanya itu apa aja lagi sih Mm-mm. Mbak, selain yang tadi udah Mbak sebutin? Ya. Nah, Mm-mm. memang KSEI ini cukup berperan strategis ya. Tadi yang Mm-mm. sesuai dengan mandatnya itu kan sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Benar. Penyimpanan tadi ya, yang disimpan apa aja nih? Nggak cuma saham Nah, yang itu. disimpan di KSEI gitu ya. Ada obligasi korporasi juga, ada obligasi pemerintah yang memang mitra distribusinya ini menggunakan KSEI sebagai subregistry gitu ya. Lalu ada reksadana, ada MTN gitu ya, dan produk-produk turunan lainnya gitu yang disimpan di KSEI. Nah, tadi penyelesaian transaksi itu, ya semua transaksi di bursa diselesaikannya di KSCI. Dan nggak cuma transaksi di Mm-mm. bursa, tapi transaksi di luar bursa juga gitu. Misalnya obligasi. Kalau obligasi ini kan nggak diperdagangkan di bursa kan, tapi dia di Benar. OTC gitu ya, di luar bursa gitu. Nah, itu juga diselesaikan oleh KSCI. Nah, lalu juga tadi reksadana itu juga dicatetin, diadministrasikan juga di KSEI gitu ya. Jadi kalau teman-teman Mm-mm. berinvestasi di pasar modal, sebenarnya produk pilihannya banyak, gak cuma saham gitu. Nah, Mm-mm. Benar. iya. Nah, lalu selain itu, tadi kan masing-masing investor untuk berinvestasi di pasar modal kan harus buka namanya rekening gitu ya. Misalnya jadi Mm-mm. nasabahnya Indo Premier nih, pasti kan buka rekening gitu ya di Indo Premier untuk menyimpan sahamnya tadi yang udah dibeli, Benar. disimpan kan. Nah, Indo Premier Iya. ini dia wajib juga bukain rekening di KSEI. Jadi Hmm. teman-teman jangan bingung gitu kalau tiba-tiba, oh saya kan nggak ada urusannya sama KSEI gitu ya, kenapa kok dapat misalnya ada email dari KSEI gitu ya? Karena memang Indo Premier ini itu wajib bukain rekening di KSEI. Karena apa? Karena tadi kan Mm-mm. semua saham disimpannya di KSEI kan.
Nah, sahamnya itu disimpan per rekening benar. biar nggak kecampur-campur. Jadi sekarang coba bayangkan berapa nasabahnya Indo Premier. Kalau tidak disimpan per rekening, itu kan bisa kecampur-campur gitu ya. Si Ruth punya saham berapa, Benar. si W punya saham berapa, kan nggak boleh dicampur-campur ya. Itu kan udah harus per rekening. Makanya eh, saat teman-teman buka rekening di Indo Premier itu juga bukain rekening teman-teman di KSEI. Nah, itu tugas selanjutnya ya, maksudnya layanan selanjutnya. Tadi bukain rekening. Nah, rekening ini tuh ada dua jenisnya. Rekening untuk menyimpan saham. Tadi kan sebenarnya pilihan teman-teman berinvestasi kan banyak kan, nggak cuma saham doang. Nah, ada rekening namanya subrekening efek itu untuk nyimpen sahamnya teman-teman gitu. Habis beli saham, um, disimpan di rekeningnya teman-teman, di subrekening efeknya teman-teman. Nah, masing-masing broker ini kodenya beda-beda. Kalau di Indo Ya. Premier kodenya adalah PD001 PD. berapa gitu. Nah, nanti kalau Ya. sobat ipot ditanya, berapa SRE-nya gitu, harus udah tahu ya. Nah, Nah, kalau di Indo Premier iya. PD001 berapa. Nah, ada satu lagi rekening untuk menyimpan reksadana. Kalau teman-teman berinvestasi di reksadana, misalnya kalau di Indo Premier pun kan itu sekarang udah bisa langsung buka dua ya. Kalau Mm-mm. untuk nyimpan reksadana, karena emang nggak punya produk reksadana juga kan, dan punya izin sebagai Benar, Mbak. agen penjual reksadana juga Agent. gitu ya. Iya, Nah, benar, itu Mbak. juga nama rekeningnya adalah IFUA, Investor Fund Unit Account. Dibedain rekeningnya. Jadi sobat ipot kalau buka rekening di ipot pasti ada dua rekening juga yang didapetin untuk nyimpen saham, untuk nyimpen reksadana. Nah, Reksadana. iya gitu. Nah, itu yang lainnya. Satu lagi, tugas KSEI selanjutnya adalah KSEI ini juga menjadi generator Single Investor Identification. KTP-nya investor di pasar modal Indonesia. Jadi, kalau uh, teman-teman jadi investor itu punya identitas nih di pasar modal, diakui sebagai warga pasar modal Indonesia gitu ya. Kalau belum punya SID belum bisa disebut sebagai warga pasar modal Indonesia. Nah, yang bertugas untuk ngegeneratin itu ya si KSEI gitu ya. Lalu KSEI ini juga menyediakan fasilitas yang namanya fasilitas akses acuan kepemilikan Nah, sekuritas. Nah, mungkin ini juga banyak yang jadi pertanyaan buat sobat ipot. Eh, Nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu ya. Ini kan tadi kita ngomongin layanan-layanannya dulu ya. Layanannya itu iya, benar, Mbak. eh, salah satunya itu gitu ya. Lalu KSEI juga eh apa generating juga namanya ISIN code. Itu kodenya efek yang diterbitkan di Indonesia. Gitu kan punya standar kan, karena bisa aja nih emiten uh, yang sahamnya udah melantai di bursa efek Indonesia, bisa aja dia melantai juga di bursa efek di luar negeri gitu. Nah, itu harus ada kode standarnya. Nah, kalau untuk efek yang diterbitkan di Indonesia, yang ngegeneratin kodenya ini adalah KSEI gitu. Namanya ISIN code. Nanti teman-teman bisa cek I- juga, berkunjunglah di websitenya KSEI ya, pengen tahu ISIN code-nya saham ini tuh apa sih gitu. Ada juga, bisa iya, dicek. benar. Itu Siap, kira-kira Mbak. Mbak. Banyak ya, Mbak ya sebenarnya tugas Banyak ke banget, SEI dan ini ya di pasar modal ya. iya, dan ini tidak menutup kemungkinan ke depannya juga semakin banyak lagi gitu ya, karena pengembangan-pengembangan juga terus dilakukan. Misalnya kayak ada Iya. juga produk equity crowdfunding gitu kan. Itu juga nanti Mm-mm. central custody-nya juga ada di KSEI gitu ya. Lalu ada yang ini elektronik RUPS, mungkin teman-teman udah juga banyak dengar gitu Nah, ya. Nah, iya. itu juga Nanti kita bahas ya, Mbak ya, nanti kita elektronik akan RUPS itu bahas. ya, Nah, Mbak. itu platformnya Iya. itu disediakan oleh Mm-mm. KSEI juga gitu. Bener. Wih, mantep. Berarti
tugasnya tuh complicated ya Mbak ya sebenarnya Banyak. KSE ini ya. Iya. Jadi fasilitas-fasilitas yang bisa teman-teman nikmati dari KSE ini juga sebenarnya banyak nih teman-teman. Seperti tadi yang pertama Mbak udah sebutin mengenai akses ya Mbak ya. Ya. Akses ke SEI, kemudian kemarin juga saya sempat baca-baca nih dari websitenya KSEI kan, ada namanya akses CBES Next Generation. Nah, itu yang baru ya Mbak ya? Jadi sebenarnya Boleh dong Mbak dijelasin? iya. Nah, sistem yang ada di KSE itu banyak banget sebenarnya. Karena kan memang layanannya tadi banyak ya. Nah, pemakai jasanya KSEI sebenarnya itu adalah perusahaan efek, bank kustodian gitu ya, perusahaan-perusahaan gitu yang memang dia ini punya nasabah lagi. Jadi sebenarnya KSEI ini tidak berhubungan secara langsung dengan investor. Jadi kalau misalnya ya KSEI berhubungan sama Indo Premier, nah nanti Indo Premier yang akan berhubungan dengan nasabah-nasabahnya Menghubungkan, gitu. Tapi secara tidak benar. langsung nasabahnya ini juga punya rekening nih di KSEI gitu kan. Nah, sebagai salah satu wujud keterbukaan informasi gitu, karena kan ada perantara nih, investor kan Iya, harus lakukan pengecekan ya atau cross check lah ya, bener nggak sih yang dibilang Indo Premier ini gitu, karena iya kan, maksudnya kan harus ada karena tadi sahamnya itu ya central custody-nya itu ada di KSEI gitu ya, central custody di benar. KSEI. Nah, sebagai salah satu wujud keterbukaan informasinya ya ada fasilitas akses ini gitu, supaya Benar. tadi Indo Premier kan punya aplikasinya yang udah keren itu kan, teman-teman bisa manfaatkan untuk bertransaksi, mau beli saham atau mau beli Benar. obligasi atau mau beli Reksadana, reksadana, ETF segala macam bisa di situ ETF satu kan. lagi, benar. Iya, Iya. udah disediain. Tapi itu kan kalau misalnya transaksi saham gitu misalnya ya, itu kan Indo Premier harus meneruskan transaksinya yang memang sudah ada di aplikasinya itu kan ke sistemnya bursa nih. Nah, investor ini harus beneran nggak sih saham yang dibeliin itu ya benar sesuai instruksi gitu ya. Buktinya Iya, apa gitu, karena balik lagi ya, tadi kita berinvestasi di pasar modal adalah berinvestasi pada sesuatu yang nggak berwujud kan, scriptless gitu ya. nggak bisa Bagaimana, dipegang, benar. iya, Iya. bagaimana teman-teman sebagai investor ini bisa meyakini nih, karena kan jangan sampai ya teman-teman udah menyisihkan uang tiap bulan misalnya untuk beli saham gitu, terus pada sesuatu yang sifatnya bodong gitu, investasi bodong gitu kan, nyesek Amit-amit gitu ya ya. Mbak ya. Makanya itu, jadi ini tuh ada satu aplikasi tadi yang namanya adalah Akses, acuan kepemilikan Akses. sekuritas gitu, untuk teman-teman itu dapat melakukan cross check gitu ya. Oh iya nih bener, saham yang dibeli udah masuk ke rekening yang ada di KSEI. Nah itu jangkauannya di T+2 ya teman-teman. Tadi kan Iya. karena ada siklus penyelesaian transaksi itu ada di T+2. Nah, kenapa di aplikasi Indo Premier habis beli kalau udah match masuk ke aplikasi? Karena tadi kan ada yang namanya KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, itu yang menjamin transaksi gitu ya. Transaksi yang terjadi di bursa pasti akan diselesaikan oleh KSEI. Makanya saat beli nih, oh udah masuk nih di iPod gitu ya. Tapi kalau mau masuk ke rekening nih, tadi sub rekening efek itu di T+2. Semoga nggak pusing ya teman-teman. Emang Nggak siklusnya bingung tuh ya iya teman-teman. itu seperti itu Alurnya. gitu ya, alurnya gitu. Mm-mm. Jadi apa supaya teman-teman juga semakin paham lagi nih, kok ada beda ya, jangan sampai nanti malah yang disalahin Indo Premier atau KSEI gitu. Loh, ini di aplikasinya Indo Premier udah muncul nih sahamnya. Kenapa diakses kok saham yang Belum dibeli muncul tadi? gitu. Iya, saham yang dibeli tadi belum Nah, muncul gitu. Karena ada T+2 itu. Di 2 hari kemudian itu baru masuk ke akses. settlementnya selesai. Settlementnya Benar. selesai gitu. Jadi Iya. tadi fasilitas akses ya. Nah, yang perlu digarisbawahi juga dulu fasilitas akses ini udah ada sejak dari 2009 Mbak Siwi.
dulu dicetakin Iya, tuh kartu aksesnya. Mungkin, pakai kartu, iya, bener. Saya nah, punya tuh Mbak, kartu nah, akses ke itu SEI-nya sekarang udah tuh, langka zaman loh. dulu. Itu udah langka Iya ya. sekarang. Iya, udah nggak ada. Oh, berarti saya udah bisa bangga ya Iya, Mbak punya bangga kartu banget. fisiknya akses ke SEI. Iya, Investor lama nih investor gitu. lama nih gitu ya. Eh, karena sejak tahun 2019 kemarin KSEI itu udah nggak cetakin Mm-mm. kartu nih. Em, Kenapa nggak cetakin gitu ya? Karena kan eh, namanya dicetak, dikirim itu kan butuh waktu ya. Padahal Bener. kalau misalnya transaksi rekeningnya udah jadi, SID-nya udah Udah jadi, udah jadi, bisa bertransaksi udah gitu kan. otomatis. Udah otomatis Bener. bertransaksi. Nah, kalau untuk melakukan pengecekan belum tentu 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian kartu aksesnya nyampe gitu untuk lakukan registrasi di Bener akses Mbak. gitu kan. Jadi Bener. itu hal-hal yang menjadi concern kita gitu ya. Gimana sih investor ini bisa lebih cepat dalam mengakses si akses Mengakses. ini gitu ya, akses ini, Mengakses si mengakses akses, akses. bener. Nah, jadi kita putuskan bahwa ya udah nggak usah dicetak deh gitu ya. Dikonversi juga, maksudnya didigitalisasi juga gitu ya, jadi e-card. Mm-mm. Nah, eh, itu kalau SID-nya tadi, single investor identification-nya tadi udah selesai di-generate, akan diinformasikan bahwa ini loh apa namanya SID-nya, silakan KTP-nya. KTP-nya ya silakan untuk Uh-uh. registrasi diakses. Nah, nanti kalau udah bertransaksi pasti akan masuk juga ke situ di T+2 gitu, lebih cepat lagi. Karena juga kan kalau cetak itu kan juga butuh biaya juga ya, Mbak Siwi ya. Dari Jakarta ke Medan gitu misalnya. Sekarang berapa nih Bener, bener Mbak. kirimnya gitu kan. Mm-mm. Ya, jadi biar lebih Nggak efisien cuman lagi. nggak cuman Medan juga lagi. Iya. Di Mm-mm. Manokwari sana juga ada investor. Nah, benar Mbak. Manokwari. Berapa provinsi ya Mbak ya Iya, udah mesti dilewatin tuh. iya, gitu. Iya. Jadi melalui akses KCI tadi kita tuh bisa ngecek data dan portofolio kita ya Mbak ya. Betul, betul. Nah, Mm-mm. Dan itu bisa tambahannya bisa. Mm-mm. Tambahannya adalah di situ juga ada rekening dana nasabah. Jadi tadi kalau misalnya sobat iPod berinvestasi di pasar modal gitu ya, buka rekening di Indo Premier gitu misalnya tadi, selain dapat subrekening efek, Indo Premier ini juga bukain yang namanya rekening dana nasabah. Itu untuk Iya, nyimpen RDN. dana yang akan digunakan untuk bertransaksi gitu ya di bank Benar. administrator RDN gitu. Jadi memang ada pemisahan dana juga nih. Jadi ini tuh merupakan juga salah satu mekanisme perlindungan investor juga gitu karena ya udah per rekeningnya investor masing-masing, nama masing-masing, identitas masing-masing dan dikelola oleh pihak-pihak yang memang bertugas untuk mengelolanya. Kalau misalnya uang, ya bank gitu ya, ada bank administrator RDN gitu. Nah, diakses nanti Sobat Ipo juga bisa cek tuh saldo di RDN-nya saya ada berapa ya gitu. Itu juga bisa dicek. Selain tadi bisa ngecek saham atau reksadana atau obligasi yang dimiliki Yang gitu. sudah dibeli, benar. Betul. Tapi tetap ingat setelah settlement T+2 ya Mbak Iya, ya. Jadi eh, betul. update-nya itu memang kenapa kadang kita mau ngecek juga nih kenapa ya delay nih Iya, jumlahnya sementara saya udah beli saham nih, atau saya udah jual saham nih gitu. Jadi ada iya, proses betul. Jadi, settlement yang harus diselesaikan mm-mm. dulu ya Mbak ya. Ya, ya, ya. Mm-mm. Oke, kalau gitu tadi kan ada SID segala macam ya Mbak ya. Mm-mm. SID itu seperti KTP tadi Mbak bilang Ya, ya. ya, Jadi teman-teman nih sobat iPod yang sudah jadi investor atau teman-teman yang jadi investor di sekuritas manapun sebenarnya ya kalau punya SID itu mm-mm. udah bisa ngecek kepemilikannya nih status kepemilikannya melalui akses ke SEI tadi ya Mbak berarti. Ya. Jadi gini, konsep dari SID sendiri itu adalah menggabungkan Mm-mm. rekening-rekening yang dimiliki oleh Sobat iPod. Tadi kan kalau Jadi ada mau banyak. bertransaksi, iya, tadi kan produk investasi banyak ya, ada saham, ada reksadana, dan rekeningnya kan Mm-mm. banyak.
Nah, atau bisa aja Iya. sobat ipot ini nggak cuman punya rekening di ipot aja gitu. Misalnya punya Mm-mm. di broker ada telepon masuk. Oke, jadi apa namanya? Kan bisa aja tadi punya juga rekening di eh, broker lain gitu ya. Nah, SID ini Iya. yang menggabungkan gitu. SID ini menggabungkan rekening-rekening yang dimiliki oleh investor. Karena ya nggak ada batasan sebenarnya berapa banyak sih rekening yang boleh dimiliki gitu. Jadi teman-teman sebagai investor boleh loh buka rekening di Indo Premier tuh lebih dari satu. Bahkan tadi kalau buka rekening di Indo Premier udah dapet juga rekening untuk nyimpen saham, Benar. rekening untuk nyimpen reksadana gitu. Bisa aja sahamnya ditambahin satu lagi dong, Mbak Benar. Siwi. Yang satu lagi buat Mm-mm. ini investasi jangka panjang Jangka saya panjang gitu gitu. ya. Ini Mm-mm. nggak boleh Mm-mm. diutak-atik, yang satu lagi yang buat trading deh gitu. Itu bisa-bisa aja gitu. Trading. Iya, itu Mm-mm. memungkinkan sekali gitu. Nah, yang menyatukan itu adalah si SID ini. Makanya saat sobat ipot masuk ke akses itu akan ketahuan. Jadi nasabah di broker mana aja. Jadi nasabahnya di agen penjual Nah, reksadana mana aja gitu ya. Terus di masing-masing broker punya saham apa aja. Terus jumlahnya berapa, jumlahnya. mutasinya seperti apa, itu ketahuan. Karena kan tadi dapurnya itu sebenarnya masing-masing kan. Nggak mungkin kalau misalnya Mm-mm. sobat ipot jadi nasabahnya ipot, tapi tahu masih komentarin teman-teman ini Halo? eh, halo. Nah, akhirnya Mbak Siwi kembali. Suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran, Mbak. Coba Sobat Nah, Ipot. udah. Oke. Baru masuk, Nah, Mbak, ya. suaranya. Aduh, mohon maaf nih, Mbak ya. Oke. Koneksi kita tuh agak-agak. Iya nih, jarak kita mungkin Oke. terlalu jauh Udah? nih. Udah masuk, Mbak, suaranya? Udah, udah. Udah. Emang gini ya, Mbak ya, kendala kita tuh. Misalnya ada perlu Mbak Siwi gitu ya.
Halo, Mbak Siwi. Suaranya hilang lagi. Suaranya nggak kedengeran. Mungkin headsetnya nggak perlu pakai headset mungkin. Nah, nah ini udah kedengeran nih. Nah, udah Iya, ya Mbak. Aduh, mohon maaf suaranya ya Mbak ya. ketinggalan. Suaranya Oh, ketinggalan. delay. Suaranya delay ya Mbak ya. Iya, Waduh, mohon maaf ya Mbak ya. Putus-putus terus koneksi kita dari tadi Mbak. malah dagelan. Ya, Iya, iya nih. iya malah Jadi kita jadi jadi dagelan dagelan nih. kita dari tadi ketawa-ketawa terus. Dibawa happy aja ya Mbak ya. Iya, Maklumin aja. yuk, iya. Tadi aku udah, ayo ada Iya. pertanyaan gitu ya. Mm-mm. Mungkin ada Ada pertanyaan dari pertanyaan? Ha-ha. teman-teman sambil nunggu Mbak Siwi gitu. Oh, oke. Oh, berarti saya ini ya Mbak. Saya yang delay berarti tadi Mbak. Mm-mm, mm-mm. Terus oke Mm. lanjut Mbak, Mbak oh Siwi. ada nih, ada pertanyaan. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Iya, oke lanjut. Boleh Mbak. Oke, tadi kan Monggo. konsep SID tadi kan menggabungkan rekening-rekening ya yang Mm-mm. Sobat Ipot punya. Iya. Karena nggak ada batasan nih. Sobat Ipot tuh punya rekening tuh berapa banyak gitu kan. Nah, makanya kalau ngecek di akses akan ketahuan semuanya tadi punya rekening di mana aja gitu ya, mutasinya seperti apa, saldonya seperti apa gitu. Jadi itu konsep SID. Jadi teman-teman harus dipastikan SID-nya itu memang valid ya. Nanti kalau dicek SID-nya saya berapa sih gitu. Kalau untuk individual domestik, teman-teman nanti cek depannya yang IDD berapa gitu. Nah, IDD itu melambangkan ya investor individu domestik. 4 digit selanjutnya adalah tanggal eh, apa dan bulan lahirnya teman-teman gitu. Nanti bisa dicek IDD berapa gitu. Itu konsep SID, Mbak. Jadi mempermudah juga sebenarnya untuk melakukan konsolidasi karena kan tadi Iya. ketahuan Jadi semua ya asetnya. Mm-mm. portfolionya apa aja ya Mbak ya? Benar. Mm-mm, mm-mm. Iya. Jadi sekarang tuh kalau kita dapat Iya, Mbak Siwi juga menginformasikan atau malah alamat emailnya halo itu Mbak. iya. Iya, tadi sedikit ngejelasin nih Mbak Siwi. Heeh. Jadi kan kalau Mm-mm. SID-nya udah selesai di-generate KSEI, itu kan KSEI akan menginformasikan melalui email. Nah, alamat email ini menjadi Mm-mm. informasi yang sangat penting sekarang gitu ya. Jangan sampai pas lagi daftar Iya. alamat emailnya salah gitu ya. Typo Iya. atau email yang nggak valid lagi gitu ya. Pokoknya atau kalau misalnya ada perubahan alamat email, ya harus diinformasikan nih ke Indo Premier gitu ya. Jangan sampai alamat email yang nggak valid gitu, karena akan dapat potensi nggak nggak terima eh, nggak terima informasi-informasi gitu ya. Karena karena kan juga undangan RUPS itu juga dikirim ke KSI melalui email nih Nah, gitu ya. Jadi coba dicek benar. kembali emailnya Sobat Ipot gitu ya. Kalau wah kayak emailnya ini udah nggak dipakai deh gitu ya. Cepat lakukan pengkinian data Heeh. supaya nggak ketinggalan informasi. Benar.
Benar, benar banget, Mbak. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang RUPS nih, Mbak. Kalau Mm-mm. dulu kan kita tuh RUPS tuh panggilannya tuh untuk RUPS yang offline ya, Mbak ya. Jadi Ya, tatap betul. muka biasanya Datang digelar di, di benar, hotel. biasanya digelar di hotel atau di gedung milik perusahaan tersebut ya, Yes, Mbak ya, yes, emiten yes. tersebut gitu. Sekarang kan kalau nggak salah KSE ini udah mulai memfasilitasi yang namanya RUPS online ya, Mbak ya. Ya, betul, betul. Mm-mm. Kalau RUPS online tuh gimana tuh, Mbak? Mekanismenya atau apa ya, cara-caranya gitu nanti kalau Cara misalnya ikutnya mau ikutan. gimana gitu ya. Oke. Nah, Hmm, ini salah satu terobosan juga sebenarnya dilakukan oleh KSEI karena ini sebenarnya disusun itu sebelum pandemi ya Mbak Siwi ya, tapi malah kayak menjadi jawaban mm-mm. nih di tengah pandemi gitu ya. Jadi memang Malah dulu, kepake ya, Mbak ya? ya dulu itu kita melihat bahwa kok partisipasi dari para pemegang saham untuk ikut RUPS ini kok rendah ya gitu. Jadi Minim ya, Mbak. ya padahal informasi-informasi yang didapat dari RUPS ini sangat penting gitu ya. Karena kan sebagai Benar, pemegang saham eh, eh, pemegang saham ini juga sebagai pemilik perusahaan kan yang punya hak suara gitu ya, hak bertanya gitu, dan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh perusahaan itu kan dibawa ke RUPS ini nih. Pemegang sahamnya benar. setuju atau nggak setuju nih gitu. Misalnya mau Iya, bagi dividen deh, pemegang sahamnya setuju atau enggak nih mau bagi dividen gitu kan. mm-mm. Nah, kalau Iya, sebagai pemegang saham nggak hadir di RUPS kan sayang ya kan punya suara gitu. Apa namanya kalau benar. nggak berpartisipasi sayang. Terus ada juga karena memang kenapa menjadi rendah karena ya tadi investor investor itu tersebar kan. Nah, tempat Iya, untuk menyelenggara RUPS itu juga ada aturannya nih gitu ya, yang biasanya tuh mm-mm. harus diselenggarakan di tempat perusahaan tersebut berdomisili atau Berasal, tempat di iya. mana perusahaan tersebut menjalankan usahanya atau tempat Mm-mm. bursa tempat dia mencatatkan sahamnya gitu ya. Nah, ini kan kalau misalnya nih, di Medan sih ada ya emiten ya. Aku pernah tahu Ada tuh Mark satu Dynamic ya, Mbak? ya Mark Dynamic gitu ya. Mungkin Heeh. untuk sobat IPOT yang ada di Medan saat Mark Dynamic-nya lakukan RUPS, mungkin RUPS-nya di Medan, mungkin ya, mungkin di Medan dan Bisa bisa datang, heeh. datang gitu. Tapi kalau sobat IPOT ada di Jakarta gitu, mau datang ke Medan ikut RUPS, satu biayanya mahal, ya kan? Nah, Bener. ini hal-hal seperti itu yang jadi concern dari para pemegang saham. Kenapa kok partisipasinya rendah gitu? Nah, oleh karena itu kita Iya, menggunakan teknologi nih. Teknologi kan juga udah semakin maju gitu kan. Gimana ya caranya untuk meningkatkan? Oke, kita bikin RUPS online nih gitu ya. Digagas lah nih tahun 2017 mhm. gitu ya, udah mulai disusun gimana gimananya gitu ya, nanti mekanismenya seperti apa gitu. Nah, uh, kita nggak nyangka Mhm. tahun 2020 terjadi pandemi gitu, dimana ya ada social distancing, ada apa namanya Pembatasan. pembatasan gitu ya, lebih susah lagi nih padahal RUPS itu kan wajib diselenggarakan oleh si emiten dan hak Emiten, dan mhm. hak bagi para pemegang saham gitu. Nah, Mhm. itu kan harus tetap difasilitasi dong. Gimana caranya si emiten tetap bisa lakukan RUPS di tengah pandemi, pemegang saham bisa ikut RUPS juga di tengah pandemi gitu kan. Nah, Mhm. diimplementasikanlah si elektronik RUPS ini gitu ya. Mungkin buat Mhm. teman-teman, wah ini cepet-cepet nih bikinnya gitu ya. Enggak juga gitu. Sebenarnya udah disusun nih dari jauh-jauh sebelum Udah pandemi digagas gitu, udah dari jauh-jauh digagas. hari ya, Mbak? Iya, betul. Nah, oleh karena itu eh, sekarang teman-teman udah bisa menikmati nih ikut RUPS secara online dari mana aja misalnya, apalagi sekarang kan pada WFH gitu ya, mungkin
kantornya Benar. di Jakarta, WFH-nya dari Bali gitu misalnya gitu kan, sambil liburan gitu. Ada undangan Mm-mm. RUPS gitu ya, bisa ikut RUPS. Datang gitu. Dateng gitu kan. Tetap lagi di pantai chill gitu ya, tetap dapat Asik. informasi. Dapat informasi gitu, bisa pakai suaranya kita gitu, terus nanya misalnya ada Bener. isu-isu terkait dengan perusahaan tersebut, karena kan bagaimanapun kita sebagai pemegang saham, sebagai pemilik perusahaan, kita ini kan eh, berhak untuk tahu gitu ya, Iya, bagaimana sih perusahaan yang kita punya nih proyeksi. gitu ya, bagaimana perusahaan yang Mm-mm. kita punya dikelola gitu, operasional seperti Iya, apa, keuangannya seperti apa gitu. Dan hal benar. tersebut akan menjadi apa ya, dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Jangan sampai kita punya Benar. saham endingnya delisting juga nggak tahu gitu ya, atau bermasalah di kemudian Nah, hari nggak tahu itu gitu. Nah itu yang harus diwaspadai juga. Makanya partisipasi para pemegang saham untuk ikut RUPS ini juga ya, kita lagi dorong nih di penting. RUPS itu, sebagai pemegang Mm-mm. saham tuh boleh loh bertanya atau terima loh informasi gimana sih perusahaan tersebut dikelola, kondisi keuangannya seperti apa Mm-mm. gitu. Nah itu, nah sekarang lebih Iya, mudah lagi karena menggunakan teknologinya, teknologi Zoom gitu ya. Sekarang siapa yang nggak pakai Zoom gitu kan? iya, Makanya eh, benar. iya, kenapa KSI menggunakan Zoom ya, supaya adaptasinya ini lebih mudah gitu ya. Jangan sampai kita Mm-mm. menyediakan satu aplikasi terus adaptasinya susah nih. Ini gimana sih pemakaiannya gitu ya. Gitu. Heeh. Jadi bener-bener yang apa kita kita harapkan dengan Mempermudah. dengan menggunakan teknologi yang memang sudah apa ya, udah familiar digunakan, ini juga mempermudah buat pemegang saham ini untuk ikut RUPS secara online. Nah, udah dilengkapin juga dengan electronic voting gitu ya. Jadi bener-bener ini udah dimudahkan dan udah user friendly banget. Pasti udah dengan buka aplikasinya juga, oh ini abis ini ngeklik ini, abis ini ngeklik ini gitu. Intinya tuh Langsung dapat linknya iya gitu ya, udah, Mbak. apalagi sekarang investor di pasar modal juga udah didominasi oleh investor milenial gitu ya, dimana Nah, generasi ini benar. yang dekat dengan teknologi, nggak perlu diajarin, Mm-mm. dioprek sendiri aja udah paham gitu ya. Udah paham, benar. Iya, betul. Jadi jangan Iya. khawatir, Berarti, heeh, jangan heeh. khawatir, aplikasinya susah atau apa gitu ya. Itu sebenarnya Enggak. gampang. Terus kalau misalnya mungkin ada pertanyaan, udah habis ngoprek-ngoprek, terus emang udah stuck, nggak ngerti ini apa sih maksudnya. Nah, boleh juga tanya di apa namanya, eh, IG-nya KSI, nanti follow ya, ini kesei.official juga. Boleh. Bisa DM, Iya. nanya gimana sih ini nggak paham gitu ya, jangan sampai nggak paham tapi diam aja gitu ya. Nah karena memang eh, event-event seperti ini juga sebenarnya bisa apa ya, membantu juga sebenarnya buat sobat iPod juga dapat informasi gitu. Thank you Mbak Iya. Siwi juga diajakin live bareng Sama-sama. gitu ya, bisa ketemu Sama-sama, sobat Mbak. iPod Iya. gitu. Mudah-mudahan nanti kita ke depan selesai pandemi itu bisa ketemu langsung ya Mbak, offline Siap. ya. Semoga Iya. ada event. Iya. Oh iya, tadi satu lagi saya mau Mm-mm. tanya mengenai aplikasinya Kesei Akses. Mm-mm. Itu bisa di-download ya Mbak ya, berarti di Betul, platform betul. Android atau iOS ya iOS. Mbak? Iya, betul. Jadi gampang, Heeh, benar. tinggal download. Nah, untuk yang apa, elektronik RUPS ini, untuk yang di mobile apps-nya masih dalam tahap pengembangan. Jadi teman-teman Mm-mm. bisa jumpai Easy atau aplikasi fiturnya ini namanya Easy itu di Mm-mm. akses yang versi web ya, yang Iya, di mobile apps-nya masih dalam pengembangan. Ditunggu. berarti diisi. Iya, siap. Isi Kesei itu bisa diakses dari websitenya ya, Ya, KSI. di web Gitu. akses. Ini karena Oke. Iya. memang makanya penting banget kan tadi teman-teman untuk registrasi di akses, karena nggak cuman untuk monitor aja, monitor portofolio yang dipunya, tapi fitur dari elektronik RUPS atau Easy ini itu ada di akses.
Nah, ini juga udah Mm-mm. personal ya. Jadi kan yang tidak berhak untuk ikut RUPS ya nggak boleh ikut RUPS juga gitu ya. Nah, Nggak ini dapet. linknya, ya Bener. linknya untuk ikut RUPS itu adanya di akses. Makanya teman-teman harus registrasi akses dulu supaya bisa ikut Bener. elektronik RUPS Nyambung gitu. semuanya. Bener. Bisa Betul, relate ya Mbak semua informasinya. Bener. betul. Mbak, terakhir ada satu nih Mbak pertanyaan Mm-mm, dari Sobat Ipot. mm-mm, Yang titip tanya nih Mbak, saya kan udah punya SID dan RDN, mm-mm, dan udah sempat beli saham juga. mm-mm, Kemudian sekuritasnya, status sekuritasnya dicabut katanya. mm-mm, Jadi kalau mm-mm, saya mau mm-mm. buka rekening saham baru, apa namanya, status sahamnya gimana tuh Mbak? Oke, oke. Kira-kira boleh Nah, Mbak ini mohon pertanyaan yang dijawab. bagus banget ya. Ini pertanyaan yang bagus banget Mm-mm. karena itu menjadi salah satu kekhawatiran juga buat investor gitu ya. Iya. Nah, balik lagi ke penjelasan awal tadi, semua sahamnya itu disimpannya di KSEI ini. Jadi, kalau misalnya ada apa-apa sama broker, nah ini makanya penting banget buat Sobat Ipot registrasi diakses nih, supaya ada buktinya. Beneran gak sih ini Mm-mm. sahamnya emang udah ada Punya rekening yang, kepemilikan. iya, rekeningnya itu Nah. ada di rekening yang di KSEI atau enggak gitu. Nah ini penting Mm-mm. banget ya Sobat Ipot nanti. Jadi emang uh, kalau udah masuk nih ke rekening yang ada di KSEI itu kan udah kelihatan nih, oh bener nih gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa sama brokernya nanti, misalnya bermasalah atau dicabut, ini tuh masih stay loh di KSEI gitu. Nah nanti Sobat Ipot Mm-mm. bisa buka rekening, misalnya buka rekening di Ipot nih buat mindahin saham yang dari broker bermasalah tadi gitu. Nah, saham itu bisa Mm-mm. dipindahin gitu. Nah, untuk flow-nya atau apa aja yang perlu dibutuhkan, Alurnya. ya untuk Mm-mm. perusahaan-perusahaan efek yang bermasalah itu bisa nanti teman-teman bisa email ke helpdesk@kesei.co.id. Helpdesk ya, biasa Mm-mm. helpdesk biasa. Helpdesk at @kesei.co.id. kesei.co.id. Nanti akan dikasih formnya atau apa aja sih yang harus apa ya, yang harus disampaikan gitu ya, Disiapin. dokumen-dokumennya Mm-mm. gitu. Nah, nanti akan dipandu. Jadi jangan khawatir, tapi tetap ya teman-teman sebagai investor jangan lepas tangan juga gitu, karena bagaimanapun juga ini adalah investasi yang dilakukan oleh teman-teman. Teman-teman harus lakukan Mm-mm. monitoring. Udah ada fasilitasnya untuk lakukan monitoring, jadi please dimanfaatkan. Nah, supaya teman-teman ini juga ngerasa nyaman gitu ya. Oh, nggak apa-apa kalau brokernya Bener. bermasalah, orang sahamnya ada, udah ada nih Dijamin di kok. akses ada gitu ya, di akses ada, itu tinggal Heeh. dipindahin gitu. Nah, sebenarnya nggak cuma Iya. mindahin gitu dari rekening satu ke rekening, dari rekening broker bermasalah ke Mm-mm. rekening ke broker yang nggak bermasalah ya, tapi kalau ini juga ada nih satu fenomena yang baru gitu ya, bahwa kadang kan kita bingung ya kalau ada teman kita atau sobat kita yang ulang tahun gitu, kita mau beliin kado apa lagi ya gitu kan. Itu bisa dikado gitu, kadonya satu lot saham Oh bisa apa ya gitu Mbak? ya, satu lot saham BCA gitu misalnya, atau Heeh, saham yang heeh. paling mahal sekarang saham apa gitu. Nah, itu bisa-bisa aja gitu kan. Kemarin Indo Premier kan juga bagus tuh, siapa Mm-mm. yang apa, anaknya Raditya Dika gitu misalnya dapat kado saham gitu. Nah, Itu dapat kado. mungkin salah satu Iya. ide Atau buat teman-teman sobat Ipot teman-teman gitu ya. generasi milenial. Iya. Iya, so daripada susah-susah ya Iya, kan, kado beli di kado generasi gitu. milenial. Bener. Iya. Jadi Atau jangan khawatir ya kalau sekarang ada juga lagi masalah-masalah gitu. aman ya Mbak ya. Terus ada juga sekarang tuh generasi milenial lagi apa namanya, lagi viral-viralnya gitu ya. Eh, saham tuh dijadiin mas kawinnya. Iya, Itu mahar, bisa juga mahar, kan Mbak? bener, 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 iya. Dicatat. Nah, Oh ya, ini benar, satu, jadi mahar. ini satu lagi apa ya, informasi ya, Sobat Ipot. Jadi saham ini itu bisa ditarik atau di withdraw dari script plus ke Mm-mm. script atau sebaliknya.
Karena kan bisa aja nih Iya, kakek nenek kita misalnya dulu pernah beli benar. saham yang masih dalam bentuk skrip gitu. Misalnya ya, dulu gaul banget Ya, deh, maksudnya kakek nenek kita tuh masih berpikir ke depan gitu ya, udah melek terhadap investasi iya, gitu, punya saham gitu. Nah, investasi. tapi ketinggalan informasi gitu, belum dikonversi jadi scriptless, masih disimpan di lemari gitu kan. Nah, pas Heeh. lagi beres-beres, Waktu kita bongkar-bongkar lemari, ya sobat ipot dapet kelihatan ini tuh. segepok segepok saham gitu. Nah, itu bisa dikonversi kalau sahamnya masih ada ya. Kalau emitennya masih ada ya kan, ada juga uh, emiten yang dulu tapi sekarang udah delisting gitu, udah nggak ada ya, berarti ya itu salah Iya, satu resiko juga gitu. Tapi kalau misalnya sahamnya masih ada gitu iya, ya sampai sekarang, nah itu bisa bisa. dikonversi, terus nanti bisa dilanjutin Iya, nih gitu ya, dilanjutin mau mau dijual kah atau mau disimpan kah atau iya, itu bisa bisa dilanjutkan gitu. Atau iya. sebaliknya tadi Siap. Mbak Siwi info kalau sekarang lagi Mm-mm. banyak juga Mau yang jadi dibentuk mahar. Nah, jadi berarti itu skrip ya? ditarik nih dari iya dari scriptless ke script gitu. Hmm. Halo? Iya, iya Mbak Siwi, kedengeran Iya. suaranya. Oke, siap. Kedengeran ya? Agak delay, Mbak. Iya, Mohon maaf lagi, iya Mbak. agak delay. Siap. Heeh. Heeh. Ini ada lagi pertanyaan satu lagi Mbak terakhir. KSI Oke, beda apa KSI sama BEI beda Kak? Beda. Tadi udah beda. dijelasin di awal. Nanti mungkin teman-teman yang masih ketinggalan live kita bisa ditonton ulang ya live kita ini nanti bakal saya posting di Instagramnya Ipot Medan. Jadi buat teman-teman nggak ketinggalan ya Mbak ya Iya, bahasan kita hari ini. Bener karena ini tuh bahasan yang sebenarnya berguna banget nih buat teman-teman investor yang harus tahu nih alur-alurnya iya. bagaimana di pasar modal ini Betul, gitu. karena gini, sebagai investor kita juga harus tahu ya bagaimana saham atau investasi yang kita kita miliki itu dikelola, diadministrasikan gitu Bener. ya. Jangan sampai Iya. kita ya udah setor dana doang gitu, biarin Nah, nggak tahu gitu bener. siapa pihak-pihak yang terkait gitu. Nah, Iya, ini kan eh, bener. apa ya, dari sesi kita siang hari ini kan Sobat Ipo tahu nih sebenarnya siapa aja sih yang berperan pada investasi Berperan. teman-teman di saham gitu misalnya atau di reksadana, siapa nih Bener. pihak-pihak Iya, yang berkaitan gitu. Jadi iya, kalau misalnya terjadi apa-apa bener. kayak tadi ada kasus, tahu kemana harus ngurusnya, gimana caranya gitu-gitu. Gitu sih, supaya kan Iya, namanya juga bener. investasi yang kita lakukan adalah Investasi kita yang iya, harus yang aman ya Mbak ya. betul, dan jangka Heeh, jadi panjang kan. jadi Dan mm-mm, benar, benar. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kenapa sih kok katanya investasi di pasar modal itu aman? Nah, wajib nih nonton video kita hari ini ya Mbak ya, live kita ya, hari ini. Gitu. Kenapa nih dibilang investasi di pasar modal tuh aman ya Mbak ya? ya. Siapa Tapi aja nih yang tetap ya penjamin-penjamin yang investor, bisa bilang ya. aman? Tapi tetap aja teman-teman Heeh, sebagai investor turut berpartisipasi dalam eh, benar. investasi tadi ya, memonitoring lah ya, jangan sampai ya Hmm, udah gitu iya, aja benar. gitu. Karena sebenarnya eh, infrastrukturnya ini udah bagus banget, peraturannya udah lengkap banget, Mm-mm. tapi teman-teman sebagai investor Ting- juga harus tahu gitu, Partisipasinya. berpartisipasi gitu, I- supaya Iya, tadi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama tadi ya.